Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube-nya Sultan KB. Dan kali ini kita akan sedikit sharing mengenai cara pinjam uang di bank tanpa anggunan. Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin yang sudah tahu bagaimana meminjam uang di bank tanpa anggunan. Tapi ya ini harus kita buka dahulu kartu kredit di bank. Jadi caranya adalah seperti tadi, kita buka dulu kartu kredit di bank dan kita pakai kartu kredit mungkin setahun mungkin ya guys, ataupun mungkin berapa bulan, saya kurang tahu. Intinya apabila kita sudah memiliki kartu kredit dan dengan limit tertentu, misalnya 11 juta atau 25 juta atau bagaimana, kita akan ditawari oleh pihak bank. Jadi banknya akan menawar kita pinjaman berbentuk dana tunai dengan limit ya bisa setahun, bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun, ataupun 36 bulan atau 3 tahun. Jadi ya kita hanya membuka kartu kredit dan nanti kita akan tawari baik bunganya berapa persen ataupun tergantung berapa lama kita akan menjadi kreditur di satu bank. Jadi saya sudah pernah melakukan itu, tapi kalau saran saya sih ya dan ajukan maksimal limit yang diberikan sama mereka. Saya dulu pernah meminjam uang di bank lewat kartu kredit. Jadi tawari yang setahun, saya selalu ambil setahun. Ketika saya kerja, saya coba ambil uang di bank untuk kebutuhan saya. Ya kadang saya tidak bisa menolak apa yang ditawarkan oleh bank, oleh tim marketingnya kartu kredit. Ini Pak ada uang di tabungan Bapak mau ambil enggak nih? Ya saya berpikir untuk bisnis, usaha, akhirnya saya ambil. Namun ya itu tadi, kita tidak terkontrol. Jadi kita agak susah. Jadi intinya kalau kita ingin meminjam uang di bank atau kredit, usahakan tiap bulannya dibayar. Jangan ditumpuk. Dan usahakan kalau benar-benar pengen pinjam ya dan bisa dibayar, usahakan agar bayarannya itu ya ambil yang 36 bulan aja. Tapi dengan bunga 0,5%. Tapi saya waktu itu saya buat setahun ya tanpa bunga, tapi dengan uang administrasinya 300.000 kalau nggak salah itu. Jadi saya tidak terkontrol. Jadi saya pinjam uang punya limit berapa juta di kredit saya. Jadi saya melakukan transaksi. Untuk pertama mungkin saya pinjam sekitar 5 juta. Terus selama setahun, terus ada tawaran, Pak ada lagi Pak yang bisa diambil nih. Akhirnya saya pinjam lagi, mungkin kalau 3 juta selama setahun juga. Dan akhirnya saya pinjam lagi. Jadi 4 kali pinjaman itu akhirnya saya tidak sanggup membayarnya. Karena tagihan itu bisa mencapai 2 juta. Jadi pernah saya akhirnya hanya sanggup membayar bunga. Karena saya tidak sanggup, karena kesalahan saya juga. Jadi akhirnya ya saya dibayar oleh istri saya. Saya itu dibayar istri saya ya sekitar 20 juta. Jadi hanya karena saya nganggur, saya nggak bekerja, karena semua di luar estimasi. Jadi saya jadi begitu karena ya dulu saya kan ada COVID. Jadi setelah saya yakin saya bisa membayar, namun tiba-tiba habis kontrak, COVID datang, nganggur lagi. Akhirnya saya tidak sanggup membayarnya karena cicilan per bulannya itu sekitar jatuhnya bukan cicilan sih, cicilan itu kreditnya itu sekitar 2.300.000. Jadi saya nggak ada uang, habis betul, usaha gagal. Akhirnya
Alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik buat saya. Akhirnya istri saya yang membayarkan cicilan kartu kredit saya itu dan lunas. Jadi intinya buat Anda yang masih baru berkredit, mau minjem uang di bank tanpa anggunan, tanpa tantangan istri atau suami atau lainnya, ya cobalah dipinjam uang dipakai kartu kredit. Dan tapi sebenarnya itu Anda harus pandai mengolahnya dan usahakan tiap bulan itu dibayar cicilannya, tagihannya. Misalnya jadi kita pinjam uang, anggaplah pinjam uang 10 juta, jadi per bulannya 12 juta lah, jadi per bulannya itu mungkin ya kalau tampil 36 bulan, anggaplah sekitar 300.000, ya dibayar tiap bulan itu 300.000. Tapi ya nanti ada cicilan 0,5, ada bunga 0,5%, ya anggaplah 500.000 harus dibayar. Dan jangan ditumpuk. Jadi kalau misalnya Anda hanya membayar semacam cicilannya saja, yang 2,5% itu atau 3% itu, nah itu akan membuat tagihan Anda membengkak seperti saya. Dan saya tidak menyalahkan bank, karena itu adalah salah saya karena tidak pandai berestimasi mengenai usaha saya, dan usaha saya pun gagal dan hancur. Ada saya tidak bisa apa-apa itu. Jadi usahakan, kalau Anda juga satu lagi, bila Anda ingin pinjam uang pakai kartu kredit, usahakan maksimal limit. Misalnya limit Anda setelah 5 juta. Anggaplah limit Anda 10 juta, mungkin dikasih mereka 19 juta, ambil aja 19 juta itu. Gunakan bunga kredit selama 36 bulan, dan per bulan nanti akan dipotong dari segitu. Misalnya 20 juta dibagi 36 bulan, terus ditambah dengan bunga 0,5%. Jadi ya, itu bila Anda ingin tidak mau ribet, tidak mau tanpa anggunan. Kadang-kadang kita kan anggunan bisa mobil, rumah, atau motor. Juga harus tanda tangan istri atau suami gitu. Nah, jadi itu sebenarnya harus pandai-pandai. Jangan lagi, saya tidak mau lagi. Jadi kalau misalnya minjem langsung maksimal limit ya guys. Limit karena, dan juga menolak apabila tawaran lagi datang untuk meminjam, nih Pak masih ada 5 juta, tidak usah ditolak dulu. Kalau bisa selesaikan pinjaman Anda tersebut, baru Anda pinjam lagi. Itu apabila Anda ingin usaha atau buka usaha UMKM ataupun lainnya. Juga kita ada juga kreditur untuk UMKM dari Bank BRI. Cuma itu ada anggunan, juga ada dari banyak bank menyalurkan kredit untuk para UMKM yang sekarang ini mungkin lagi maraknya adalah dari BRI. Sudah ada program dari pemerintah, dan tapi saya tidak bisa mengambilnya di sana waktu itu karena saya perlu tantangan istri dan juga anggunan, dan itu saya tidak mau. Jadi ya seperti itulah kejadian bagi saya. Saya mengalami bangkrutan dan tidak sanggup membayar kredit. Akhirnya alhamdulillah istri saya membayarnya lunas, dan itulah pengalaman saya menggunakan kartu kredit ataupun meminjam uang pakai kartu kredit. Mudah caranya, 3 hari cair, betul. Tapi kita harus pandai-pandai cara mengolahnya. Dalam artian mengestimasi bagaimana cara kita untuk membayar cicilan kredit per bulan dan usahakan lunas. Misalnya per bulan 1 juta, langsung bayar 1 juta. Jangan sampai ada bayar cuma bunganya saja, itu tidak boleh. Karena itu akan merusak diri Anda sendiri, dan apabila Anda tidak sering bayarnya akan dikejar sama mungkin ya debt collector. Nah, jadi ya pandai-pandai Anda aja mengolahnya. Itu aja saya sedikit curhat, atau mungkin juga sharing lah ya guys. Karena ketika saya menggunakan kredit tidak pakai kontrol, jadi hanya usaha gagal, everything is gone. Dan semoga kita semua bila menggunakan kredit itu bisa maksimal untuk usaha dan usaha. Itu aja saya guys. See you next time. Bye.